Tapi lu nggak takut disantet, mati disantet nanti? Tahu kan Harry Houdini itu meninggalnya setelah bongkar-bongkarin dukun. Oh, dengan membongkar-bongkar rahasia pedukunan itu kan akhirnya banyak dukun-dukun yang marah karena pekerjaannya hilang nih. Seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terus sampai waladdallin. Itu sekali, Pak ya. 2 kali. Sampai baca yang ketiga kali. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. Itu lu bongkar. Saya bongkar biar masyarakat Indonesia tahu kalau itu sekedar trik loh gitu. Bohong loh. Iya, edukasi nih gitu, mengedukasi. Kita kan Dia nggak tahu. ngeduitin nih? Nggak tahu. Makanya nggak tahu. mau pembuktian. Kalau asli, tadinya dalam pembuktian, kalau ilmunya asli, saya mau belajar di situ, saya tutup channel. Iya. Tapi kalau Saya juga tutup podcast. Nah, itu. Kalau asli. Oh gitu. Dipertegas. Saya tutup podcast kalau asli. Tapi lu nggak takut Apanya? disantet? Disantet mah? Ya enggak dong. Disantet zaman sekarang bisa diracun loh. Iya. Oh. Kebetulan gue juga belajar santet, Mas. Bisa diracun. Iya, betul. Kan tidak perlu ilmu-ilmu gitu nyantet orang Iya. sekarang. Kebetulan gue tahu racunnya soalnya. Oh, tahu racunnya. Iya, apa-apa aja racun yang tidak ketahuan medis bahkan. Ya nggak ketahuan medis. Iya. Nah, tapi kan terus dibilangnya mati disantet nanti. Iya, betul. Tapi ya tahulah ciri-cirinya kayak gimana dan sebagainya. Jadi nggak takut. Enggak takut. Profesi lu bahaya loh, ngebongkar-bongkarin dukun tuh. Iya, karena gini, Mas. Saya berpikirnya gini, bukan tentang di dunia ini, tentang kehidupan berikutnya. Karena lebih bahaya lagi ketika kalau saya nggak menyampaikan ini, Tuhan saya nanti Allah Azza wa Jalla nanya, kok lu nggak menyampaikan apa yang gue udah titipkan tentang rahasia perdukunan, ilmu yang harusnya membuat manusia menjadi lebih baik. Kenapa lu diam saja? Iya. Tapi lu tahu kan Harry Houdini itu meninggalnya setelah bongkar-bongkarin dukun. Emang iya? Harry Houdini itu sebelum meninggal, dia itu ngebongkarin praktek-praktek palsu dukun. Jadi zaman dulu tuh kan ada shamans juga di Amerika. Dia ngebongkar-bongkarin praktek-praktek itu. Nah, terus berapa minggu setelah dia bongkar-bongkarin, dia kan nggak percaya. Makanya dia bilang sebelum dia meninggal, kalau memang ini ada, lu nyalain setiap tanggal kematian dia, which is Halloween, gua akan datang ke istrinya, which is nggak terbukti sampai sekarang kalau emang ada. Nah, kemana atau gue lupa, setelah itu dia mau show, dipukul sama orang, usus buntunya pecah. Jadi ketika dia terjun ke laut ngebuka itu nggak bisa tuh karena usus buntunya pecah setelah dipukulin orang. Dipukulnya di belakang panggung. Bukan pada saat show. Bukan, dipukul di belakang panggung. Dan itu setelah dia bongkar-bongkarin praktek saman. Karena dia merasa tertipu ketika ibunya meninggal. Terus para dukun itu ngomong bisa manggil. Apa bisa manggil? Arwahnya. Oh, arwah neneknya. Ternyata begitu diselidiki, ternyata tuh pakai tape recorder di bawah meja. Marahlah dia. Dia bongkar-bongkarin gitu. Iya, kalau zaman sekarang udah lebih kecil lagi tuh alatnya. Betul. Iya, benar. Taruh di tempat-tempat tertentu gitu. Cuman jangan ngaku-ngaku itu ilmu dapat dari bertapa gitu loh. Ya kan, jangan ngaku-ngaku itu gitu. Betul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya sedikit ingin berkomentar lah. Mungkin di ujung-ujungnya nanti ada sedikit nasihat. Karena nasihat itu kan secara umum ya, kepada siapapun boleh. Bukan hanya kepada yang tua maupun kepada yang muda ya. Dari yang junior mungkin bisa juga nasihat kepada yang senior. Mungkin di situ hanya sekedar untuk mengingatkan ya. Rame pemberitaan di mana-mana ya. Jadi pesulap merah sering diundang untuk acara-acara media. Kenapa? Karena memang banyak orang bersimpati
ya mengapresiasi. Mengapresiasi apa? Ya sikapnya, aksinya. Kita ingin berbicara sedikit, ya. Tapi bukan sedang ingin mewawancarai beliau, ya. Ya, saya sendiri di sini. Di mana-mana mereka banyak mengundang pesulap merah, ya. Kita pengen juga ngundang, tapi gimana ya? Ya. Yang dengan keberaniannya, yang ditopang juga dengan ya ilmu dan pengalaman di bidang ilmu sulap, ya. Dan akhirnya beliau dapat membongkar ya trik-trik yang dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk menyesatkan orang, untuk ngibul, menipu orang. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla mengkabir klinik-klinik mereka. Seakan-akan mereka adalah orang yang sakti, ya, yang mendapat karomah. Si pesulap merah ini dapat ataupun berani untuk face to face, ya, masya Allah ya, sangat berani akan sesuatu yang mungkin mengancam ya, jiwanya. Enggak. Profesi itu bahaya loh, ngebongkar-bongkarin dukun tuh. Ya, karena gini, Master, saya berpikirnya gini, bukan tentang di dunia ini, tentang kehidupan berikutnya. Karena lebih bahaya lagi ketika kalau saya nggak menyampaikan ini, Tuhan saya nanti Allah Azza wa Jalla nanya, kok lu nggak menyampaikan apa yang gue udah titipkan tentang rahasia perdukunan, ilmu yang harusnya membuat manusia menjadi lebih baik. Kenapa lu diam saja? Iya. Namun dalam hal ini saya di sini tidak sedang dalam posisi menyalahkan atau membenarkan ya aksi daripada pesulap merah ini. Tetapi di sini ya memang saya apresiasi, Pak. Saya mengapresiasi niat baik daripada Mas Marcel ini ya. Masya Allah, niat baik untuk membongkar ya praktek-praktek ataupun orang-orang yang dianggap sakti, orang-orang yang mempertontonkan aksinya yang seakan-akan orang banyak melihat dirinya orang yang sakti, orang yang punya karomah, akan tetapi yang dilakukan mereka hanyalah trik-trik ataupun aksi-aksi yang biasa dipakai untuk sulap. Bisa dikatakan bukanlah ilmu kesaktian yang ada bersifat goib di situ ya. Itu lo bongkar. Saya bongkar biar masyarakat Indonesia tahu kalau itu sekedar trik loh gitu. Bohong loh. Iya, edukasi nih gitu, mengedukasi. Kita kan nggak tahu. Makanya mau pembuktian. Kalau asli, tadinya dalam pembuktian, kalau ilmunya asli, saya mau belajar di situ, saya tutup channel. Iya. Tapi kalau saya juga tutup podcast. Nah, itu. Oh, asli. Oh, itu. Dipertegas. Saya tutup podcast kalau asli. Tentu dengan ini ada hikmah. Bahwasanya ilmu-ilmu ya, yang katanya sakti itu, Pak, ternyata hanyalah sebuah trik. Ternyata hanyalah yang biasa dipakai oleh pesulap. Gitu ya. Nggak ada goib-goibnya di situ. Sehingga sedikit banyaknya dapat membuka kedok, Pak. Nggak dapat membuka kedok mereka. Ya mungkin yang bertahun-tahun, puluhan tahun mereka amalkan. Dan juga puluhan tahun mereka lakukan yang seperti itu. Sedikit banyaknya sekarang kan masyarakat sudah tahu. Di mana-mana dengan viralnya seperti ini, tentunya diharapkan ya orang-orang ataupun masyarakat lebih teredukasi. Sama-sama kita berharap kepada masyarakat Indonesia ya, khususnya dan juga dunia ya pada umumnya ya, janganlah kita serta-merta percaya begitu ya. Kita bulat-bulat percaya yang seperti itu. Subhanallah. Jadi kita berharap dengan adanya kejadian ini tentunya lebih mengedukasi ya. Kemudian poin yang selanjutnya adalah saya ingin sedikit berbagi. Ada setelah kejadian seperti ini ya, banyak dukungan dari masyarakat bersimpati kepada si pesulap merah. Juga ada yang khawatir ya, khawatir apa? Ya kalau mungkin kena guna-guna, kena apa namanya? Kena santet, kena sihir ya. Ada ya, sihir ada. Ya. Kena racun dan lain sebagainya. Coba Pak kita lihat. Tapi lu nggak takut? Apanya? Disantet. Disantet mah? Ya enggak dong. Disantet zaman sekarang bisa diracun loh. Iya. Kebetulan gue juga belajar santet. Bisa diracun. Iya betul. Kan tidak perlu ilmu-ilmu gitu nyantet orang sekarang. Kebetulan gue tahu racunnya soalnya.
Iya, apa-apa aja racun yang tidak ketahuan medis bahkan. Ya nggak ketahuan medis. Iya. Nah, tapi kan terus dibilangnya mati disantet nanti. Iya betul. Nah. Tapi ya tahu lah ciri-cirinya kayak gimana dan sebagainya. Jadi nggak takut. Nggak takut. Profesi itu bahaya loh, ngebongkar-bongkarin dukun tuh. Iya. Cobalah untuk meruqyah diri kita sendiri. Gimana caranya meruqyah diri kita ini ya, untuk membentengi diri kita dari gangguan mungkin guna-guna ya, santet ya. Ilmu sihir lah. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan meminta kepada surah-surah yang nanti kita sebutkan. Kita niatkan untuk meruqyah diri kita ataupun diri istri kita, anak kita dan seterusnya. Bagaimana caranya? Ya, adapun caranya adalah ada di deskripsi video ini ya. Untuk lengkapnya dan lebih mendetailnya ada di deskripsi video ini dengan Ustadz Dr. Khalid Basalamah ya. Seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin ya, terus sampai waladdallin. Itu sekali Pak ya. Kemudian baca lagi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, sampai waladdallin. 2 kali. Sampai baca yang ketiga kali dihembuskan. Gitu Pak ya. Kemudian kita lanjut kepada ayat kursi ya. 3 kali juga dihembuskan. Ya. Kemudian surah Al-Kafirun 3 kali dibaca, kemudian juga dihembuskan. Ya. Begitu juga dengan surah Al-Ikhlas 3 kali dihembuskan, kemudian juga surah Al-Falaq, An-Nas begitu juga. Kemudian yang terakhir ya, dihembuskan. Baru kemudian kita sapukan ke seluruh tubuh kita, ke seluruh badan kita. Jangan, kalau bisa jangan ada yang tersisa ya. Sapukan seperti ini ya. Ya. Sapukan terus sampai leher, terus sampai ke ketiak, tangan, ya, lengan, ke perut, semuanya Pak. Sembari digosok-gosokkan Pak. Digosok-gosokkan. Ya, kemudian ya, kemaluan juga, ya, dubur juga, semua. Kaki semua sampai ujung jari, ya. Boleh diulang kembali, diulang lagi semampu kita dan sebanyak mungkin, sesanggup kita ya, sesanggup kita. Minimal ini sekali Pak, minimal sekali, sampai sesuai dengan kemampuan kita ya. Bagusnya diulang lagi ya. Ya, kita menghabiskan waktu 15 menit hingga 20 menit cukup lah. Lebih bagus lebih dari itu ya. Mungkin 1,5 jam, 1 jam ya, lebih bagus untuk kesempurnaannya. Insyaallah kalau kita lakukan secara rutin ya, dimanapun itu, ketika ada waktu luang kita lakukan seperti itu. Kita lakukan kepada istri kita, kita ruqyah juga anak kita. Kemudian air yang kita ingin mandikan, kita ruqyah juga Pak. Kemudian juga apa yang sedang ataupun sudah dimasak oleh ya istri kita, ya, bilang sama istri kita, coba diruqyah. Kemudian ya kita ingin mencuci baju, kita ruqyah dulu airnya. Sampai sedemikian rupa kita menjaga bagaimana supaya sihir itu tidak masuk kepada kita. Tentunya jangan lupa kita minta kepada Allah ya, bukan kita minta kepada surah-surah tersebut, tidak. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita niatkan ini untuk meruqyah ya. Kita niatkan untuk meruqyah. Kalau kita tidak niatkan, maka seperti bacaan Al-Qur'an pada umumnya. Tapi di sini kita niatkan untuk meruqyah diri kita. Ataupun nanti ada untuk meruqyah air yang kita ingin mandikan ataupun yang kita ingin lakukan di situ, mungkin mencuci baju dan lain sebagainya. Kita meruqyah dengan ada nanti memakai daun ya, daun bidara. Nanti ada dijelaskan dalam deskripsi video ini yang saya katakan di awal tadi, yang saya katakan barusan, ada di deskripsi video ini untuk lebih lengkapnya. Lebih bagusnya tidak cukup sampai di situ, ulang kembali ya. Ulang terus semampu kita tentunya. Maka lakukan ini sering Pak. Lakukan ini secara kontinu semampu kita tentunya. Kan banyak waktu Pak ya. Kita lagi istirahat, lagi
habis makan, kita mungkin lagi selonjoran, habis bermain sedang bermain dengan anak, cucu, ya, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa kiranya untuk kita ada, ya, bisa melakukan ruqyah di situ. Ya, tetap kita meruqyah diri kita. Dan juga yang paling bagus, Pak, itu menjelang tidur ya. Menjelang tidur, coba Pak dirutinkan, ya. Insyaallah taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya, maka sihir-sihir, guna-gunakah dia, santetkah dia, ya. Ya intinya sihir lah, ya. Insyaallah taala tidak akan masuk ke tubuh kita. Kalau kita continue, rutin, istiqomah, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini adalah satu bentuk usaha kita, ya, ikhtiar kita. Kemudian ada juga kita meruqyah untuk bagaimana kita menggunakan air. Ya, kita ingin mandi, kita ruqyah dulu, ya, air tersebut. Nanti sesuai dengan yang saya katakan tadi di deskripsi video ini, Ustadz Khalid Basalamah akan menjelaskan secara detail, ya, bagaimana ada nanti daun bidara dimasukkan ke air tersebut, dipakai untuk, ya, untuk mandi, untuk mencuci, dan juga untuk dibuat nanti ada sejenis apa Pak, disemprotkan di sudut-sudut rumah, keliling rumah mungkin, ya. Di situ, ya, ada dijelaskan nanti di deskripsi video ini. Baik, itu dulu apa yang bisa kita bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita amalkan, kiranya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sihir-sihir ataupun niat-niat jahat yang ingin hinggap di tubuh kita. Namun karena ada, ya, kita membentengi, ya, dengan amalan-amalan yang seperti tadi, dengan kita membentengi diri kita dengan bacaan surah-surah yang tadi, kita meruqyah diri kita, ya, kita meruqyah diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sihir-sihir tersebut, ya.